Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski dunia. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode yang terbaru program studi harian kita Semua Kitab Suci, di mana kita mempelajari semua kitab dalam Alkitab dari Kejadian hingga Wahyu. Dalam pelajaran kita tentang Perjanjian Lama kita telah sampai di kitab 1 Samuel, kitab yang bersejarah, pasal 11 dan 12. Saya ingin mengingatkan bahwa kita mempelajari semua kitab dalam Alkitab di program ini setiap hari Senin hingga hari Jumat. Jika Anda kelewatan satu episode ataupun ingin menyaksikan episode yang lain, Anda dapat mengunjungi situs kami semuakitabsuci.com. Semua video episode akan tersedia di sana beserta skripnya sehingga dapat membantu Anda untuk belajar. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut para hamba Tuhan di studio. Dr. Osama Atef, selamat datang. Selamat datang. Dr. Fayez Fawad, selamat datang. Juga para hadirin yang telah bergabung di studio, selamat datang. Dr. Osama, kita telah mencapai pasal yang ke-11. Di pasal 11 saya akan membaca 7 ayat pertama. Maka Nahas orang Amon itu bergerak maju dan berkemah mengepung Yabesh Gilead. Lalu berkatalah semua orang Yabesh itu kepada Nahas, adakanlah perjanjian dengan kami, maka kami akan takluk kepadamu. Tetapi Nahas orang Amon itu berkata kepada mereka, dengan syarat inilah aku akan mengadakan perjanjian dengan kamu, bahwa tiap mata kananmu akan kucungkil. Dengan demikian aku mendatangkan malu kepada segenap orang Israel. Para tua-tua Yabesh berkata kepadanya, berilah kelonggaran kepada kami 7 hari lamanya, supaya kami mengirim utusan ke seluruh daerah Israel. Dan jika tidak ada seorang pun yang menyelamatkan kami, maka kami akan keluar menyerahkan diri kepadamu. Ketika para utusan itu sampai di Gibea Saul, dan menyampaikan hal itu kepada bangsa itu, menangislah bangsa itu dengan suara nyaring. Saul baru saja datang dari padang dengan berjalan di belakang lembunya. Dan ia bertanya, ada apa dengan orang-orang itu sehingga mereka menangis? Mereka menceritakan kepadanya kabar orang-orang Yabesh itu. Ketika Saul mendengar kabar itu, maka berkuasalah roh Allah atas dia, dan menyala-nyalalah amarahnya dengan sangat. Diambilnyalah sepasang lembu, dipotong-potongnya, lalu potongan-potongan itu dikirimkannya ke seluruh daerah Israel dengan perantaran utusan. Pesannya, siapa yang tidak maju mengikuti Saul dan mengikuti Samuel, lembu-lembunya akan diperlakukan juga demikian. Lalu Tuhan mendatangkan ketakutan kepada bangsa itu, sehingga majulah mereka serentak. Ini adalah permintaan yang aneh dan mengerikan dari Nahas orang Amon. Tapi hal itu juga merupakan sikap Saul yang sangat berani. Dan di keduanya ada reaksi dari orang-orang Yabesh. Mohon jelaskan peristiwa ini. Permintaan yang mengerikan, tapi apakah itu aneh? Tidak, karena kita mengetahui arti nama Nahes. Ada kemiripan antara bahasa Arab dan bahasa Ibrani. Jadi kata Nahes dapat diterjemahkan menjadi Hanas di Arab, artinya adalah ular, menggambarkan setan. Orang-orang Yabesh Gilead, arti dari nama Yabesh Gilead adalah saksi kering atau saksi suam-suam kuku. Mereka itu orang percaya, ya percaya, umat Tuhan, ya. Tetapi kesaksian mereka, ibadah mereka, hubungan mereka dengan Tuhan, suam-suam kuku sangat lemah. Itulah sebabnya Nahas sangat ingin memaksakan deformasi ini kepada mereka. Historis ini adalah deformasi barbar. Sehingga orang-orang ini, mereka tidak akan pernah Tidak jadi pernah tentara baik yang untuk baik. peperangan. Bayangkan bahwa saya seorang prajurit dan saya memiliki pedang atau tombak di tangan kanan saya dan perisai di tangan kiri saya. Dan saya tidak bisa melihat dengan mata kanan saya dan perisai menutupi mata kiri saya. Tidak Jadi lagi saya tak melihat. pernah bisa bertarung karena kurangnya kejernihan penglihatan saya. Jadi tujuan iblis adalah membuat seseorang tanpa visi yang jelas. Tanpa visi yang jelas tentang Tuhan atau berkat-berkat kekal. Iblis juga bisa membuat mata manusia melihat hal-hal yang penuh dengan duniawi.
Dan hal ini memalukan bagi semua umat Tuhan jika tidak memiliki visi yang jelas, jika mereka tidak mampu bertempur. Saul bertindak dengan berani, Roh Kudus turun ke atasnya, dan kita mengerti bahwa ini hanya pendelegasian dan bukan regenerasi. Dia delegasikan. Dan ketakutan akan Tuhan menimpa orang-orang karena mereka terjebak dilema antara Nahas, orang Amon, dan juga Raja Saul. Dan sejatinya mereka tidak punya pilihan. Selain mengikuti Saul, Tuhan mempunyai kemenangan yang besar. Reaksi orang-orang berubah. Kami melihat mereka menyanjung Saul. Mereka mendorong dia untuk membunuh lawan-lawannya seperti yang biasa kita lihat orang menyanjung para penguasa untuk membunuh lawan mereka. Namun Saul bertindak dengan sangat baik. Dr. Fayez, ketika kita pergi ke ayat 11, kita tahu bahwa Saul memperoleh kemenangan. Dalam ayat 11 kita membaca, keesokan harinya Saul membagi rakyat itu menjadi 3 pasukan. Mereka itu masuk ke tengah-tengah perkemahan musuh pada waktu kawal pagi dan memukul kalah orang-orang Amon sebelum hari panas. Dan terserak-seraklah orang-orang yang lolos itu sehingga di antara mereka tidak ada tinggal 2 orang bersama-sama. Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah lalu berkatalah bangsa itu kepada Samuel, siapakah yang telah berkata, masakan Saul menjadi raja atas kita? Orang-orang yang menentang Saul serahkanlah orang-orang itu supaya kami membunuhnya. Di sini Saul bereaksi. Tetapi kata Saul, pada hari ini seorang pun tidak boleh dibunuh sebab hari ini Tuhan telah mewujudkan keselamatan kepada Israel. Mohon jelaskan tentang reaksi Saul ini. Baik, bahwa Saul akan melupakan pelanggaran dan membebaskan mereka yang menentang bahwa dia memerintah atas mereka. Tapi ini saya pada amnesti yang bahkan para duniawi lakukan dalam perayaan kemenangan atau festival dimanapun. Amnesti komprehensif untuk semua penjahat. Bukan pengampunan? Bukan pengampunan, karena sebenarnya itu adalah sesuatu yang bagus, tapi setelah itu terbukti bahwa dia tidak memiliki pengampunan di hatinya. Ini adalah sesuatu yang baik dan itu muncul dalam sikap yang baik, yang dimanifestasikan darinya. Dan izinkan saya mengatakan bahwa banyak orang memulai dengan baik dalam urusan Tuhan kita. Tapi setelah beberapa saat terbukti bahwa mereka tidak memiliki hubungan dengan Tuhan sama sekali. Jadi saya tidak bisa menilai siapapun. Apakah dia memiliki hubungan dengan Tuhan satu peristiwa meskipun itu menyenangkan. Yang penting, apa yang terjadi setelah itu? Apakah iman ini akan terus berlanjut? Tidak hanya satu langkah. Tapi jalan panjang ini mulai dengan langkah di mana saya menyerahkan diri saya pada Tuhan dan kemudian saya masih harus berlari dan berjuang dan bertahan dalam hubungan saya dengan Tuhan sampai Jadi akhir Anda tidak perjalanan. ingin kita menilai seseorang berdasarkan satu kejadian. Dari satu kejadian, Harus melihat ya. keseluruhan. Berbeda dengan ini, kita pergi ke kehidupan yang dijalankan oleh Daud. Ada banyak kesempatan baginya untuk membalas dendam. Jelaskan pada Ya. saya apa yang dia lakukan. Misalnya Saul sendiri berada di bawah kuasa tangannya 2 kali dalam pasal 24, dalam 1 Samuel dan pasal 26. Dan dalam 1 Samuel juga dalam pasal 24 Saul tertidur di dalam gua dan Daud memotong ujung jubah Saul. Izinkan saya mengatakan dia tidak memenggal kepalanya atau kakinya ataupun tangannya. Terpotongnya ujung jubah Saul memukul hati Daud. Dia tidak ingin membunuhnya. Dalam pasal 26, Abisai mengatakan kepadanya, jika kamu tidak ingin membunuhnya, biarkan aku membunuhnya. Dan kita akan selesai karena kami lelah. Dia berkata, saya tidak pernah bisa melakukan seperti ini, sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman? Kita sedang menunggu Tuhan untuk membawa kita pada apa yang dia inginkan. Tentu saja itu adalah situasi yang Dia sangat yang memiliki mulia. hubungan dengan Tuhan tidak tahu balas dendam. Sangat. Dan menunggu Benar. Tuhan dalam kesabaran dan penyerahan diri. Tapi bagi Saul itu hanya satu kejadian. Dan hidupnya kemudian membuktikan bahwa kejadian ini tidak datang dari pemaaf dan hati yang baik. Baik, mari rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan kembali setelah rehat. Tetap bersama kami. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan dari hadirin di studio. Ada pertanyaan? Saya punya pertanyaan, terkadang kita menghadapi penganiayaan atau ancaman, apakah kita harus membalas dendam atau membawanya ke pengadilan atau berdoa dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan saja? Apa yang harus kita lakukan ketika kita difitnah? Mengambil kembali hak kita? Atau membiarkannya? Pergi kepada Tuhan, meminta tolong pada pengadilan? Dan apakah pergi ke pengadilan bertentangan dengan iman dan penyerahan diri kita kepada Tuhan? Sebagai permulaan, sebenarnya yang bertentangan dengan iman adalah balas dendam. Orang beriman tidak memiliki kata ini dalam kamusnya. Kita tidak membalas dendam untuk diri kita sendiri karena inilah yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan. Tapi jika saya menghadapi ketidakadilan atau ancaman, dan ada kemungkinan bagi saya untuk mengambil hak saya secara hukum,
maka tak ada yang bisa melarang saya melakukan ini. Kita lihat Paulus di Kisah Para Rasul pasal 22. Dia berkata, bolehkah kamu menyesah seorang warga negara Romawi apalagi tanpa diadili? Di sini dia tidak menerima Di sini dia cambuk tidak menerima. dan dia mampu mencapai haknya dan tidak dicambuk. Dia menggunakan haknya dan di waktu lain dia berkata, aku memohon kepada Kaisar. Tetapi jika Paulus mengatakan ini dan mengklaim haknya, dan kemudian mereka tidak memperhatikan apa yang dia katakan dan mulai memukulnya, haruskah dia melawan atau menentang? Tidak di sini. Orang percaya harus menyerahkan diri kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Kita punya Tuhan yang menghibur kita. Dia tidak memberitahu kita, jangan membalas dendam bagi dirimu sendiri dan aku akan berdiri dan mengawasimu. Dia berkata, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan. Pembalasan itu hakku, aku yang akan menuntut pembalasan. Jadi ketika saya tidak dapat mengklaim hak saya, dengan cara yang menyenangkan Tuhan, dengan cara yang tidak membuatnya marah, saya tidak dapat mengklaim hak saya melalui cara ini. Maka saya akan menyerahkan seluruh beban kepada Tuhan dan membiarkan Tuhan menghakimi dan menilainya dengan adil. Jadi menggunakan peradilan tidak bertentangan dengan iman? Tak pernah. Karena status hukum dan otoritas ditetapkan oleh Tuhan. Tuhan telah menetapkannya. Tapi terkadang, di mana seharusnya ada keadilan, ada ketidakadilan. Jika sistem peradilan tidak adil bagi saya harus menyerahkan kepada dia yang melakukan keadilan, tetapi saya tidak harus membalas dendam. Seperti mata ganti mata dan gigi Tentu ganti saja, gigi. saya bisa menjadi korban ketidakadilan yang dilakukan oleh orang-orang percaya. Dalam hal ini, datang ke pengadilan dan sistem peradilan yang ada. Paulus berkata di 1 Korintus 6, apakah ada seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain berani mencari keadilan pada orang yang tidak benar dan bukan pada orang kudus? Jika Anda mengalami ketidakadilan dari salah satu orang percaya, pergilah ke gereja. Jika Anda mengalami ketidakadilan dari salah satu pendosa, pergilah ke pengadilan. Jika saya tidak diperlakukan dengan adil, saya menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Seharusnya saya tidak pernah membalas dendam. Seharusnya saya tidak membalas dendam. Dalam Benar. adegan meletakkan tangan di atas Tuhan Yesus Kristus, dia mengajarkan kita pelajaran yang sama. Ketika Petrus mengambil pedangnya, dia berkata kepadanya, masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Baik. Dan dikatakan tentang Tuhan, ia menyerahkan kepadanya yang menghakimi dengan adil. Ketika saya pergi ke pasal 12, Dr. Fayez, kita menemukan beberapa kata yang menyentuh secara emosional karena itu adalah khotbah perpisahan Samuel. Dikatakan dalam pasal ke-12, berkatalah Samuel kepada seluruh orang Israel, telah kudengarkan segala permintaanmu yang kamu sampaikan kepada aku, dan seorang raja telah kuangkat atasmu. Maka sekarang raja itulah yang menjadi pemimpinmu. Tetapi aku ini telah menjadi tua dan beruban, dan bukankah anak-anakku laki-laki ada di antara kamu? Akulah yang menjadi pemimpinmu dari sejak mudaku sampai hari ini. Di sini aku berdiri, berikanlah kesaksian menentang aku di hadapan Tuhan dan di hadapan orang yang diurapinya. Lembu siapakah yang telah kuambil? Keledai siapakah yang telah kuambil? Siapakah yang telah kuperas? Siapakah yang telah kuperlakukan dengan kekerasan? Dari tangan siapakah telah kuterima sogok sehingga aku harus tutup mata? Aku akan mengembalikannya padamu. Jawab mereka, engkau tidak memeras kami dan engkau tidak memperlakukan kami dengan kekerasan dan engkau tidak menerima apa-apa dari tangan siapapun. Lalu berkatalah ia kepada mereka, Tuhan menjadi saksi kepada kamu. Dan orang yang diurapinya pun menjadi saksi pada hari ini, bahwa kamu tidak mendapat apa-apa dalam tanganku. Jawab mereka, dia menjadi saksi. Apa yang Samuel katakan di sini seperti memberi laporan di akhir masa pelayanannya. Saya ingin mengurangi beberapa pelajaran darinya untuk para hamba dalam pelayanan Tuhan secara umum. Ya, izinkan saya mengatakan bahwa Samuel mengadakan pertemuan di Gilgal. Untuk menetapkan tujuan 3 atau 4 kali lipat, tujuan pertama adalah bahwa ia ingin mendorong Saul dengan membuat seluruh orang memperbarui kesetiaan mereka. Seperti di akhir pasal 11 kita membaca dan Samuel berkata, kepada bangsa itu, marilah kita pergi ke Gilgal dan memperbarui jabatan raja di sana. Apa artinya ini? Memperbarui kesetiaan kepada Saul berarti membuat delegasi kepadanya bahwa kita setuju dia menjadi raja. Jadi adalah hal yang hebat bahwa seorang hamba pada akhir pelayanannya mendorong hamba baru atau orang yang akan bertanggung jawab. Hal lainnya adalah bahwa Samuel mengakhiri pelayanannya sebagai seorang hakim. Baik. Dan dia mulai pelayanannya sebagai seorang nabi. Kita baca dalam Kisah Para Rasul 13. Bahwa Tuhan memberi mereka hakim sampai Samuel. Dan kita membaca dalam Kisah Para Rasul 3, semua nabi yang telah berbicara dari Samuel. Jadi Samuel adalah hakim terakhir dan nabi pertama. Samuel mengakhiri pelayanannya sebagai hakim. Dan dia mulai pelayanannya sebagai seorang nabi. Jadi dia akan mulai berdoa untuk mereka dan mengajari mereka hukum Tuhan. Hal ketiga adalah bahwa dia memberikan laporan tentang pelayanannya. Dan membuat mereka bertanggung jawab atas tanggung jawab mereka.
Dia mengingatkan saya pada Paulus ketika saudara-saudara di Korintus memaksanya untuk bermegah. Jadi dia memberikan laporan dalam surat kedua pada orang-orang Korintus dan berkata pada mereka, apakah saya melakukan sesuatu dengan tidak adil? Hak siapa yang aku ambil? Hal yang sama di sini dia membersihkan reputasinya dari kecurigaan atau tuduhan apapun terhadapnya, dan faktanya tidak ada orang yang menjawab dan tidak seorang pun mengatakan bahwa dia mengambil sesuatu dari mereka. Halamannya jelas dan tidak ada kesalahan dalam hidupnya, dan ini luar biasa. Bahwa di akhir pelayanan seseorang dapat mengucapkan kata-kata yang Samuel katakan dan bahwa tidak ada tuduhan terhadapnya. Hal terakhir adalah bahwa dia sebagai seorang nabi menempatkan orang-orang di hadapan tanggung jawab mereka. Artinya dia berbicara kepada mereka tentang pelajaran ganda yang telah diajarkan oleh semua nabi. Kesetiaan Allah yang tidak berubah dan kejahatan manusia. Ya, Dia memberitahu mereka bahwa Tuhan telah bermurah hati pada mereka, dia tidak melakukan kesalahan apapun kepada Anda, tetapi mereka tidak taat kepadanya, soalnya dia memberi mereka peringatan untuk tidak melanjutkan kesalahan lagi. Jadi dia memberi mereka peringatan dini, agar mereka tidak terus-menerus dalam ketidaktaatan mereka pada Allah. benar. Biarkan saya mengomentari kata transparansi. Kata yang sudah sering kita dengar dan sudah banyak juga ditulis di surat kabar. Dan kita tidak menemukannya kecuali pada orang-orang saleh. Yosua dalam khotbah perpisahannya berbicara dengan sangat transparan. Hal yang sama pada perpisahan Samuel. Dan juga Paulus di kisah para Rasul 20 saat 20. berbicara dengan orang-orang percaya. Saya berharap bahwa kita masing-masing di dalam sama seperti di luar tanpa pura-pura. Dan dengan transparansi penuh sehingga pelayanan Tuhan akan efektif. Di antara para penguasa manusia, setiap penguasa baru mengambil wewenang harus menyajikan sesuatu yang disebut pernyataan pengungkapan keuangan. Dia mengatakan harta saya atau warisan saya adalah, misalnya, $1.000. Dan setelah akhir waktunya di kantor mereka melihat berapa saldonya. Biasanya ada hal-hal yang terlalu mengembang. Dan kebanyakan dari mereka harus menghadapi agen penghasilan ilegal. Dari mana semua ini berasal? Sangat menyenangkan menemukan pelayanannya bahwa tidak ada apapun di tangannya. Mohon beritahu kami sesuatu tentang sikap pelayan. Pelayan yang bekerja keras bukan untuk mengambil tetapi untuk memberi. Bukan untuk menghasilkan keuntungan tetapi untuk kehilangan uang. Untuk menghabiskan dan untuk membelanjakan. Mohon jelaskan pada kami tentang gagasan ini dalam pelayanan. Pelayan ideal adalah Tuhan Yesus yang berkata, Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Jika kita mengambil Tuhan sebagai contoh, dan ini adalah hasutan Paulus, jadilah pengikutku sama seperti aku, pengikut Kristus. Hal ini memastikan kita sebagai seorang hamba dalam sikap dan pelayanan kita, agar kita selalu mengingat firman Tuhan Yesus yang berfirman, adalah lebih baik memberi daripada menerima, menghabiskan dan membelanjakan. Baik. Dr. Fayez, melalui khotbah perpisahan ini, dia menyebutkan masa lalu mereka. Karena Tuhan mendengar seruan mereka dan membawa mereka keluar dari Mesir dan campur tangan bagi mereka. Bagaimana dia menjadi penyelamat dan menyelamatkan mereka. Tapi dia juga harus berkata, kamu tidak setia, orang-orang itu tidak setia. Dan juga di masa depan, jika Anda setia, Tuhan akan berada di sisi Anda. Jika Anda tidak setia, Tuhan akan melawan Anda. Dia akan mengirim musuh melawan Anda. Mohon beritahu kami, bagaimana kita diperingatkan dari teks ini dan mengamankan bagi diri kita sendiri kemenangan yang berkelanjutan dan kedekatan dengan Tuhan. Selama ada hubungan dan kebersamaan yang terus-menerus tak terputus antara saya dan Tuhan, saya bisa memanggil semua pertolongan belas kasihannya. Dan segala kekuatannya bekerja bagi saya. Tetapi jika saya hanyut, saya tidak dapat menjamin mereka. Artinya pertolongan Tuhan tidak akan menyertai saya di jalan ketidaktaatan. Tuhan tidak menjanjikan saya bahwa di jalan ketidaktaatan saya akan menemukan pertolongannya. Jadi Tuhan telah mengkondisikan. Pertolongan Tuhan tersedia bagi saya di jalan kepatuhan. Benar. Kita memahami hal ini ketika iblis berkata kepada Tuhan Yesus Kristus, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, karena tertulis, mengenai engkau ia akan memberitakan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan dia menjawab kata yang sangat sedikit, di segala jalanmu. Jadi pertolongan Tuhan untuk perlindungan saya ada di segala jalan yang ditetapkan untuk saya oleh Tuhan. Tetapi di jalan ketidaktaatan saya tidak akan menikmati pertolongan Tuhan bagi saya. Baik, kita akan rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan kembali setelah rehat. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan dari hadirin di studio. Ada pertanyaan?
Dalam pasal ini, khususnya ayat 11, Samuel mengatakan bahwa Tuhan mengutus 4 hakim yang melalui mereka menyelamatkan umat Israel. Termasuk Samuel, Yefta, dan Yerubbaal yang adalah Gideon. Tapi dia menyebut nama Bedan. Nama ini sama sekali tidak muncul dalam kitab Hakim-Hakim. Benar. Jadi Ihab mengatakan bahwa Bedan tidak termasuk dalam daftar hakim yang ada dalam kitab Hakim-Hakim. Jadi siapakah Bedan? Beda artinya putra Dan. Juga hakim yang berasal dari suku Dan dan dalam kitab Hakim-Hakim adalah Simson. Dia berasal dari suku Dan. Jadi yang dimaksud Bedan adalah Simson. Simson. Dan dia adalah seorang hakim dari para hakim Israel dalam kitab Hakim-Hakim. Samuel mengundurkan diri dari pekerjaan peradilan di hadapan orang-orang dan tidak lagi menjadi hakim. Atau dia tidak ikut campur dalam pekerjaan sipil di hadapan orang-orang, jadi dia memilih seorang raja. Atau dia mengangkat seorang raja. Tetapi dia tidak mengundurkan diri dari doa. Kita baca di ayat 23, mengenai aku, jauhlah daripadaku untuk berbuat dosa kepada Tuhan dengan berhenti mendoakan kamu. Aku akan mengajarkan kepadamu jalan yang baik dan lurus. Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu. Sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Tetapi jika kamu terus berbuat jahat, maka kamu akan dilenyapkan, baik kamu maupun rajamu itu. Saya ingin Anda, Saudara Osama, berbicara dengan saya tentang pelayanan doa. Seseorang dapat pensiun dari pekerjaan apapun. Kapan seseorang percaya atau seorang hamba pensiun dari pelayanan doa? Sebenarnya seorang hamba bisa pensiun dari pelayanan apapun kecuali pelayanan doa. Jadi, jika saya masih memiliki kekuatan ataupun energi, saya dapat melayani Tuhan melalui cara yang berbeda. Tetapi, jika saya harus berhenti karena sakit atau semacamnya, maka hati saya terangkat kepada Tuhan untuk pelayanan, untuk para hamba, untuk umat Tuhan, dan setiap orang yang menghadapi kesulitan. Tidak ada waktu di mana saya dapat mengundurkan diri dari misi ini. Saya ingat perkataan Tuhan ketika dia berkata mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kita perlu untuk mengangkat tangan kita kepada Tuhan sepanjang waktu. Bahkan dalam khotbah perpisahan ini saya melihat diri saya berdiri di depan seorang hamba teladan. Dalam khotbah ini saya dapat mengatakan bahwa Samuel melakukan 5 hal. Mengingatkan, menegur, mendorong, menghasut, akhirnya berdoa. Mengingatkan orang-orang dengan semua yang Tuhan telah lakukan, bahkan tanpa raja di zaman hakim-hakim. Menegur mereka karena dosa-dosa mereka meminta raja duniawi. Mendorong mereka ketika dia mengatakan bahkan jika orang itu salah, Tuhan tidak akan meninggalkan umatnya demi nama agungnya. Menghasut orang-orang hidup dalam takut akan Tuhan dan taat kepadanya. Dan akhirnya dia berkata kepada saya tidak akan pernah berhenti berdoa bagi saya. Sebenarnya saya melihat diri saya berdiri di depan hamba ini dan saya berkata apakah kita melakukan hal yang sama? Mengingatkan orang-orang, menegur mereka jika harus. Mendorong mereka dan kemudian menghasut mereka. Dan hal yang penting apakah kita berdoa bagi mereka? Semoga Tuhan memberi kita Saya heran melakukannya. ketika dia mengatakan bahwa kurang berdoa adalah dosa. Dr. Faiz, tolong beritahu saya tentang pentingnya doa tidak hanya bagi para hamba tapi juga umat Tuhan. Bagaimana Anda menganggap doa sebagai nafas rohani sehari-hari umat Tuhan pada umumnya dan sebuah senjata yang harus menyertai para hamba Tuhan? Bagaimana mungkin seorang percaya dan seorang hamba Tuhan melayani tanpa doa? Biarkan saya pentingnya mengingatkan pemirsa dari Rasul Besar Paulus, wadah ilham yang menulis 14 surat. Ketika dia bertanya kepada saudara di Kolose, pasal 4, jangan berhenti berdoa. Dan dia mengingatkan mereka untuk berdoa khusus untuknya sehingga Tuhan akan memberinya kata-kata yang tepat ketika dia membuka mulutnya untuk menyatakan misteri Kristus. Hal yang sama ia bertanya kepada saudara di Efesus ketika dia berbicara tentang seluruh perlengkapan senjata Tuhan bahwa mereka tidak lupa mendoakannya agar diberikan kata-kata saat dia membuka mulutnya. Jadi jika Rasul Paulus membutuhkan seseorang untuk mendoakannya, lalu siapa yang tidak membutuhkan seseorang untuk mendoakannya? Izinkan saya juga mengingatkan pemirsa bahwa doa adalah bagian yang sangat penting dari seluruh perlengkapan senjata Allah. Itu adalah bagian ke-7 yang dianggap sebagai sarana komunikasi dengan pimpinan. Bisakah tentara kehilangan komunikasinya dengan pimpinan namun tetap menang dalam perang? Tidak pernah. Tidak mungkin. Itu adalah senjata pemberi isyarat atau komunikasi dengan pimpinan adalah doa. Dan doa hanyalah agar saya merasakan kebutuhan saya yang mendalam akan bantuan orang yang kuat. Orang kuat ini mendengarkan saya.
dan memiliki kekuatan untuk menyelamatkan saya. Jadi kemana lagi saya harus pergi dengan kelemahan saya selain kepada orang itu? Siapa yang mampu menyelamatkan saya dan siapa yang mau mendengar suara saya? Baik, terima kasih para hamba Tuhan. Sekarang kita akan rangkum episode ini bersama para hadirin. Di awal episode kita tahu bahwa Nahas orang Amon mengajukan permintaan yang sangat aneh dan sangat menakutkan. Namun Saul melakukan tindakan heroik dan meraih kemenangan. Namun reaksi orang-orang berteriak. Saya ingin seseorang mengomentari soal ini. Kita melihat dalam permintaan Nahas ini sebuah simbol atau gambar iblis yang ingin mengucilkan mata kanan semua orang. Dia ingin menghalangi pandangan kita tentang Tuhan. Dan kita mengerti bahwa orang-orang berteriak sebagai reaksi terhadap Saul meminta orang-orang untuk keluar berperang. Takut akan Tuhan menimpa mereka dan mereka taat. Dan mereka memperoleh kemenangan. Bagus. Mengapa Samuel di akhir khotbah perpisahannya mengingatkan orang-orang akan sebuah sejarah lama, sejarah nenek moyang dalam kasus ketaatan dan ketidaktaatan? Bahkan dia mengingatkan mereka tentang sejarah lama dari Musa untuk memberi mereka pelajaran dari sejarah orang Israel. Bahwa ketika orang-orang itu taat kepada Tuhan, berjalan di jalannya dan mentaati perintahnya, Tuhan membanjiri mereka dengan berkat dan pertolongan. Ketika orang-orang memilih untuk melakukan kejahatan di mata Tuhan, Tuhan tidak membiarkan mereka menikmati berkat apapun. Dia mengajari mereka bagaimana berurusan dengan Tuhan di masa depan. Baik. Ketika kesalahan dilakukan pada kita dan ketika kita menghadapi penganiayaan, jalan apa yang harus kita ambil? Pembalasankah? Atau pergi ke pengadilan, merebut kembali hak saya dengan kekuasaan? Mata ganti mata atau gigi ganti gigi, atau apa yang harus kita lakukan? Balas dendam sangat bertentangan dengan iman, jadi orang percaya seharusnya tidak membalas dendam. Tetapi jika ada cara yang sah yang bisa saya ikuti untuk mengambil hak saya, maka tidak ada yang bisa mencegahnya. Seperti Paulus ketika dia meminta haknya lebih dari sekali, tetapi jika itu terjadi bahwa ketidakadilan terus berlanjut, maka saya berserah kepada Dia yang menghakimi dengan Itu adil. adalah? Tentu Tuhan. Tapi jika ketidakadilan ini menimpa saya dari seorang saudara atau seorang percaya, saya harus pergi ke gereja sehingga pengadilan tidak terjadi di antara kita berdua. Benar. Tuhan memberkati. Terima kasih banyak. Terima kasih para hamba Tuhan. Kita akan Terima lanjutkan kasih. diskusi di episode berikutnya. Amin. يا إلهي يا إلهي لا رجاء لي سواك تاق قلبي تاق لبي أن أفوز برضاك ملء روحي كاشتياقي هبه لي واستر خطاي يرتوي منه غليلي فيك لا غير رجاي أنت ربي نور قلبي أنت حصن أتقياك فاملأ يا رب قلبي روح قدس من علاك ملء روحي كاشتياقي هبه لي واستر خطاي يرتوي منه غليلي فيك لا غير رجاي قلبي املأ روح حب روح بر وسلام روح إيمان وصبر روح لطف Tuhan firman-Mu ajaib kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib kekal meski gunung menghilang.
Sembah dan bebaskan aku.